Istri ketemu dengan mantannya, kita bilang apa? Masa lalu. Kalau di kampung saya Pak, karena dia hafiz, dia baru tamat dari pondok, hafalannya ingin diperdalam, dia bacalah surah Ar-Rahman di rakaat pertama. Kemudian dia baca lagi di rakaat kedua surah Al-Kahfi. Selesai Pak Ustaz, jamaahnya habis. Setelah imamnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tinggal satu ditanya, kenapa kamu? Mana jamaahnya semua? Jamaahnya habis Pak Ustaz. Baru kamu, kenapa tidak lari? Saya kebetulan yang pegang kunci masjid. Masya Allah. Karena saya sebut Masya Allah, saya sedikit ingin memberikan informasi sebelum saya masuk ke judul. Ada namanya Masya Allah, ada juga Subhanallah, ada juga Insya Allah. Saya bahas Insya Allah. Insya Allah, kalau kita diundang saudara kita, yakin tidak akan datang, jangan bilang Insya Allah. Kalau kita tidak yakin tidak datang, jangan bilang insya Allah. Kenapa? Karena kalau bilang insya Allah, yang pertama kita tipu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita menipu yang kasih kita undangan. Makanya kalau yakin tidak datang, bilang saya tidak datang karena mungkin berhalangan. Ini yakin tidak datang, bilang insya Allah hadir, padahal tidak hadir. Ini juga tidak boleh. Akhirnya menjadi kebencian di antara kita. Karena sudah sampai undangan, diantar dari alsa undangannya sampai di AB, kemudian kita cuma katakan insya Allah kita datang, padahal kita tidak datang. Akhirnya timbul pertanyaan bahwa apakah dia benci saya atau tidak. Nah ini juga saya sampaikan bahwa kalau kita yakin akan datang, sampaikan bahwa insya Allah saya akan hadir. Datanglah Pak. Karena kenapa? Memenuhi undangan itu adalah wajib. Salam adalah sunnah dan menjawab itu adalah wajib. Tadi belum lanjut subhanallah. Tadi masih Masya Allah. Terima kasih. Kalau kita bilang Subhanallah, kan bahasa di Facebook ada yang bilang Subhanallah, ada yang bilang Subhanallah, ada yang bilang Masya Allah. Di Al-Quran juga dijelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, sama-sama maha suci. Masya Allah maha suci juga, Subhana juga maha suci. Tapi penampakannya beda. Kalau Subhanalladzi itu di luar jangkauan akal. Kayak Nabi Muhammad diperjalankan dalam satu malam saja, kita bilang Subhanallah. Makanya Al-Quran Subhanalladzi, maha suci Allah, tidak mungkin diperjalankan dalam satu malam. Makanya dia bilang utuh Subhanallah, maha suci Allah, karena inilah maha suci. Kemudian kita lihat, kalau seorang anak dia tampan, ibunya cantik, bapaknya ganteng, itu namanya Masya Allah. Kalau lihat anaknya ganteng, bapaknya hancur-hancuran mukanya, tambah lagi mamanya hancur lebih parah, itu namanya Subhanallah. Jadi bilang Subhanallah, begitu. Jangan. Lantas kalau ada tanya, kalau suami istri ketemu dengan mantannya, kita bilang apa? Masa lalu. Subhanallah dan Masya Allah. Kalau Pak Ustadz menjadi imam, membaca ayat-ayat yang dia lantunkan menjadi nyaman dan enak, kita mengatakan bahwa itu adalah Masya Allah. Kenapa? Dia belajar di pondok, dia hafal di pondok, akhirnya dia sukses bisa berdiri jadi imam. Tidak semua bisa jadi imam Pak. Syarat jadi imam itu sulit sekali. Rata-rata imam itu Pak ganteng-ganteng. Pak Nur, saya minum dulu ya. Duduk. Soalnya saya tidak sanggup Pak. Syarat imam itu dia hafiz. Di samping rata-rata imam itu ganteng-ganteng. Dai-nya juga kayak saya.
Coba perhatikan Pak, hampir semua itu mubalik, dai, dan imam, semua itu pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua pilihan. Yang tidak boleh jadi imam adalah dia sango. Biasa ada sumbing Pak sedikit itu Pak di atas, sehingga kalau membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh. Maka dia tidak boleh jadi imam. Kenapa? Bisa menjadi fitnah buat kita semua dan bisa jadi bahan tertawaan. Makanya kasih yang imam adalah fasih. Dia fasih. Juga jangan kasih imam yang bisu. Dia bajunya ustaz, ganteng, tampan, tapi di belakang imam tidak ada imam, didorong. Dia tidak mau jadi imam tapi dipaksa didorong, akhirnya jadi imam. Tidak bisa juga. Jangan yang bisa jadi imam.